Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat selalu ya. Baik, kita akan mempelajari tentang letak dan luas benua Australia. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari benua Afrika, kemudian Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai benua Australia. Nah, anak-anakku, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui letak geografis benua Australia, kemudian letak astronomis, kemudian luas benua Australia, dinamika penduduk, serta keadaan alam yang ada di benua Australia. Baik anak-anakku, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak simak terlebih dahulu ya video berikut ini. Selamat datang di kota Sydney, Australia. Kota terpadat di benua kanguru ini adalah kota yang paling populer dikunjungi wisatawan mancanegara. Data dari New South Wales Tourism tahun 2014, lebih dari 8,5 juta turis mancanegara mengunjungi kota ini. Nah, saya akan ajak Anda mengintip beberapa destinasi menarik di ibu kota negara bagian New South Wales ini. Sebagai kota pesisir, Sydney memiliki beberapa pantai yang indah. Salah satunya Bondi, pantai ikonik Australia yang dibuka untuk umum sejak Juni 1882 ini memiliki hamparan pasir putih sepanjang 1 km dan ombak yang menantang untuk surfing. Selain pantai, ada sebuah gedung pertunjukan yang menjadi ikon Australia yang terkenal di seantero dunia, Sydney Opera House. Gedung karya arsitek Denmark, Jon Urtjon ini dibuka 20 Oktober 1973. Setiap tahunnya, sekitar 1.500 pertunjukan dengan lebih dari 1,2 juta penonton digelar di sini. Dari Opera House, saya akan ajak Anda jalan-jalan di salah satu jalan utama di kota Sydney, George Street. Di sepanjang jalan ini banyak berdiri gedung-gedung perkantoran, toko, dan kafe. Gedung modern dan gedung tua bersejarah berbaur menjadi satu. Dari George Street, saya akan mengajak Anda ke sebuah bangunan bersejarah yang menjadi sebuah universitas. Bangunan ini bernama Quadrangle, milik University of Sydney. Universitas pertama di Australia ini sudah berdiri sejak tahun 1850. Masuk sebagai 10 universitas terindah di dunia versi surat kabar Inggris Daily Telegraph. Universitas ini menghasilkan lulusan terbaik di bidang arts, hukum, dan kedokteran. Tak heran, 2013, universitas ini masuk 37 peringkat dunia universitas terbaik. Kita sudah melihat sejelas mengenai benua Australia ya, secara di kotanya ya, dan kenampakan kotanya di benua Australia. Nah, berlanjut ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu letak dan luas benua Australia. Benua Australia dinobatkan sebagai benua yang terkecil di dunia. Nah, dikatakan demikian karena benua Australia hanya memiliki luas sekitar 7,7 juta kilometer persegi. Nah, secara astronomis, benua Australia berada pada jalur bujur di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dan berada di garis lintang di antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, secara geografis, batas-batas wilayah yang dimiliki oleh benua Australia yaitu sebelah utara berbatasan dengan negara kita tercinta yaitu Indonesia, Timur Leste, Laut Arafuru, dan Papua Nugini. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Koral, Laut Tasman, dan Selandia Baru. Kemudian di sebelah selatannya dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Kemudian di sebelah baratnya dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Nah, berlanjut ke keadaan alam benua Australia. Nah, di keadaan alam benua Australia ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu dataran rendah di bagian timur dan tengah, kemudian dataran rendah pantai barat, dataran rendah pantai timur, plato dan gurun di Australia bagian barat, kemudian rangkaian pegunungan yang terletak di bagian timur Australia, kemudian benua Australia yang terletak di kawasan bagian barat dan tengah, kenampakan alamnya berupa plato.
Ya, pada wilayah ini terdapat gurun pasir Victoria dan gurun Gibson. Ya. Kemudian barisan pegunungan yang memanjang disebut dengan the Great Dividing Range atau pegunungan pemisah besar. Nanti anak-anak bisa lihat gambarnya pada berikut ini ya. Kemudian puncak tertinggi di benua Australia merupakan gunung dengan ketinggian 2.230 meter di atas permukaan laut. Nah, berikutnya benua Australia yang terletak di kawasan bagian tengah antara plato barat dan dengan pegunungan timur. Nah, pada wilayah-wilayah ini terdapat dataran rendah dan lembah Sungai Murray, Darling, dan lembah Danau Eyre. Danau Eyre tersebut merupakan danau yang terbesar di Australia. Nah, benua Australia juga memiliki karang yang sangat terkenal ya. Karang tersebut terletak di pantai timur laut. Karang tersebut diberi nama The Great Barrier Reef atau karang penghalang besar. Nah, kenampakan alam berupa karang ini merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari kurang lebih 600 pulau karang kecil yang terbentang di lebih dari 2000 km. Nah, karang ini merupakan pulau karang yang terbesar di dunia. Bahkan di sekitar karang ini terdapat taman laut yang sangat indah dan dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Mengenai keadaan penduduk di benua Australia. Nah, pada tahun 2000 jumlah penduduk yang mendiami wilayah benua Australia ini mencapai 19.357.594 jiwa. Dan mayoritas penduduk tersebut merupakan imigran dari negara Inggris. Bahkan hampir dari 95% penduduk di Australia didominasi oleh bangsa kulit putih. Nah, penduduk asli Australia yaitu suku aborigin. Bangsa aborigin ini diduga merupakan para pengembara yang datang dari Asia Tenggara dan menjadi pemukim pertama di benua Australia. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Australia menyebabkan mereka dipanggil sebutan aborigin. Nah, aborigin berarti penduduk yang sudah bermukim sejak zaman dahulu kala. Nah, suku aborigin termasuk dalam golongan ras Australoid ya. Ciri-ciri dari ras Australoid yaitu berambut keriting dan berkulit hitam. Kemudian bangsa aborigin sangat menjaga kelestarian alam. Bagi bangsa aborigin, kelestarian alam merupakan hal yang dianggap suci. Saat ini jumlah suku aborigin tidak lebih dari 100.000 orang atau sekitar hanya 1,2% dari jumlah penduduk yang mendiami wilayah Australia. Nah, penyebaran mereka hanya di pedalaman Australia Barat. Kemudian lebih lanjut, senjata khas yang dimiliki oleh suku aborigin yang kita kenal sama-sama adalah bumerang. Itu tadi penjelasan yang terkait dengan benua Australia. Semoga anak-anak memahaminya dengan baik, tetap semangat dalam belajar. Ya, kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.